Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudara Jemaat GBI Kristus Pencipta yang saya kasihi. Kita berjumpa lagi di dalam ibadah dan kita akan memulai ibadah kita bersama-sama dengan memuji dan menyembah Tuhan. Halo, kita ketemu lagi di ibadah online kali ini. Bersyukur kalau kita punya kesempatan untuk kembali menyembah Tuhan bersama-sama. Amin. Yuk sama-sama siapkan hati kita. Tuhan, kami bersyukur kalau hari ini kami bisa punya kesempatan lagi bersama-sama menyembah Engkau. Kami percaya Engkau hadir di sini, Tuhan. Kami bersyukur Engkau selalu ada di setiap musim hidup kami. Engkau ada, Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku kekuatan jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Oh, bersamamu Bapa, ku lewati semua, ya Bapa, perkenanan-Mu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, ya, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Amin.
katakan bersamamu Bapa, bersamamu Bapa. Ku lewati semua, ya Bapa, perkenananmu ya. Teguhkan hatiku, oh Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu, anugerah-Mu besar melimpah bagiku, ya Bapa, bersamamu Bapa. Ku lewati semua, ya perkenananmu yang teguhkan hatiku, oh, Engkau yang bertindak. Kami percaya memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Oh, kami percaya anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu selalu cukup buat kami, selalu ada buat kami. Sebab itu kami tenang, sebab itu kami aman, karena Kau selalu ada dan beri anugerah bagi kami Bapa. Sebab Kau Bapa yang baik, Bapa yang tak pernah biarkan kami sendiri, Bapa yang tak pernah biarkan kami berjuang sendiri. Kau Bapa yang baik, yang selalu menopang, yang selalu menuntun, yang selalu mengajari kami apa yang harus kami lakukan, kemana kami harus melangkah. Oh, Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang sangat baik, Kau Yesus Tuhan. Kau Bapa yang sabar, Kau Bapa yang hebat, Kau Bapa yang dapat dipercaya, Kau Bapa yang dapat diandalkan. Hati kami teguh, hati kami percaya penuh kepada Engkau Bapa, Bapa yang sangat baik, yang selalu ada di setiap musim hidup kami. Engkau Bapa yang sangat baik, Engkau Immanuel, selalu beserta kami di setiap saat. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Mari rasakan kasihnya, kasihnya yang Dia mau tunjukkan kepada setiap kita saat ini. Rasakan. Kasihnya menjamah dan membuat hati kita teduh,
membuat hati kita aman, membuat hati kita tenang. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Tuhan katakan, jangan takut hai anakku, jangan takut. Sebab aku selalu ada bersamamu. Jangan khawatir, jangan bimbang, jangan ragu. Aku Bapamu, aku Bapamu yang baik. Aku Bapamu yang hebat, kata Tuhan. Aku Bapa yang bisa dipercaya. Aku Bapa yang selalu merancangkan apa yang baik untuk hidupmu. Percayalah kepadaku dengan segenap hatimu, kata Tuhan. Ya Tuhan. Mari, kalau saat ini ada di antara engkau yang khawatir, engkau takut, engkau bimbang, datang kepadanya, serahkan itu semuanya kepada Tuhan. Katakan, Bapa, ini khawatirku, ini takutku, ini kebimbanganku, aku mau serahkan. Dan rasakan, dia gantikan dengan kasih dan kekuatan yang baru. Rasakan dia sedang membangkitkan imanmu. Rasakan dia menolong engkau sehingga hatimu menjadi kuat dan teguh. Sungguh engkau satu-satunya pengharapan kami Tuhan. Tidak ada yang bisa kami andalkan. Tidak bisa yang ada kami harapkan selain engkau. Yesus Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara buat kami. Yang mustahil, yang gak masuk akal itu engkau bisa buat kami. Sebab itu hati kami mau percaya. Iman kami bangkit saat ini Tuhan. Kami mau katakan kami percaya penuh kepada Engkau Yesus Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang ajaib, Allah yang perkasa. Hati kami percaya apapun yang harus kami hadapi, betapapun sulit, tapi kami percaya selama ada Engkau, ada harapan, ada mujizat yang bisa Engkau kerjakan buat kami. Sebab itu hati kami berharap penuh kepada Engkau Yesus Tuhan. Kami mau buang semua rasa khawatir, ragu, bimbang kami Tuhan di dalam nama Yesus. Semua ketakutan kami letakkan di bawah kaki-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus. Semua beban kami yang begitu merintang kami untuk terus berjalan maju, kami lemparkan itu semuanya di dalam nama Yesus. Dan kami terima kekuatan yang baru, iman yang teguh, hati yang baru, hati yang percaya, hati yang berharap kepadamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk kasih-Mu. Terima kasih, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kami mau terus berjalan bersama Engkau Tuhan. Ya, kami mau terus berjalan bersama-Mu. Berbicara lebih lagi kepada kami lewat setiap pujian yang kami naikkan, lewat firman yang kami dengar berbicara. Dalam hadirat-Mu kami membuka hati kami. Kami membuka pikiran kami, telinga kami untuk Engkau berbicara, menjamah, mengubah, memulihkan kami. Ada kuasa di dalam pujian, hati kami percaya. Sebab itu kami mau memuji Engkau dengan segenap hati dan segenap kekuatan kami. Terima kasih Yesus. Di dalam nama Yesus, mari yang siap memuji Tuhan dengan segenap hatimu, sama-sama katakan amin. Siap memuji Tuhan? Senggol kanan kirinya katakan
Ayo lebih lagi, lebih dan lebih lagi. Amin. Kita mau bersorak-sorai. Kita mau katakan bahwa kita mau tetap berjalan bersama Tuhan. Yeay. Amin. Katakan tak pernah ku ragu. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku, Yesus. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Amin. Hati kami percaya penuh dan kami mau terus bersama-Mu Tuhan. Katakan tak pernah ku ragu. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku, Yesus. Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Jesus. Kau satu-satunya pengharapan kami. Kau penuntun hidup kami. Katakan Yesus. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa. Amin. Sama-sama. Sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku denganmu. Ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Ya Tuhan, sampai selamanya kami mau terus berjalan bersama-Mu. Haleluya, sorak-sorai buat Tuhan Yesus yang hidup dan ajaib. Ya, kami mau tetap selalu bersama Engkau. Bersama Engkau jiwa kami kuat dan tenang, Bapa.
semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Jiwa kami tenang bersamamu Bapa. Jiwaku tenang dalam Kristus. Lihat kuasanya ya dalam keheningan. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Jiwaku tenang, hatiku aman. Ya Tuhan, terima kasih Bapa untuk hadir-Mu selalu di hidup kami. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Benar Bapa, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Sekali lagi, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku ya. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Sebab Kau Allah yang hebat, sebab Kau Allah yang perkasa, sebab hati kami tenang, sebab itu kami tenang, kami aman dalam naungan sayap-Mu, dalam kasih dan kuasa-Mu. Oh, terima kasih Bapa. Yes, yes, thank you Lord, thank you Jesus. Amin. Ya. Puaskan
setiap dahaga jiwa kami. Segarkan Tuhan, segarkan yang lelah. Kuatkan mereka yang merasa tak berdaya. Ya, biar kami terus maju bersama Engkau, terus maju jalan bersama Engkau Bapa. Terima kasih buat hadirat-Mu yang manis, terima kasih buat hadirat-Mu yang indah. Hati kami berserah penuh, hati kami percaya. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, 2 minggu yang lalu saya menyampaikan kepada Bapak Ibu mengenai iman dan imun, yaitu 2 hal yang dibutuhkan saat-saat ini. 2 minggu yang lalu saya menyampaikan mengenai iman, dan kita belajar dari seorang tokoh Alkitab yang bernama Abraham. Ada 3 hal yang kita pelajari dari iman Abraham. Yang pertama, bahwa Abraham percaya pada tuntunan Tuhan. Yang kedua, Abraham percaya pada kemampuan Tuhan untuk memberi apa yang telah Tuhan janjikan. Yang ketiga, Abraham percaya pada kedaulatan Tuhan untuk menerima kembali apa yang telah diberikannya. Pada hari ini, kita akan belajar mengenai imun. Dan kita akan belajar dari seorang rasul yang bernama Paulus. Kita akan membaca bersama-sama di dalam Filipi 4 ayat 12 dan 13 dari versi bahasa Indonesia masa kini. Berbunyi demikian: saya sudah mengalami hidup serba kekurangan dan juga hidup dengan berkelebihan. Saya sudah mengenal rahasianya untuk menghadapi keadaan yang bagaimanapun juga. Saya ulangi kalimat penting ini. Rasul Paulus sudah mengenal rahasianya untuk menghadapi keadaan yang bagaimanapun juga, baik keadaan makmur maupun keadaan miskin, baik keadaan mewah maupun keadaan berkekurangan. Dengan kuasa yang diberikan Kristus kepada saya mempunyai kekuatan untuk menghadapi segala rupa keadaan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, imun yang akan saya jelaskan di sini, yang saya maksudkan di sini, bukanlah mengenai kekebalan tubuh kita. Karena saya bukanlah orang yang expert di bidang itu, maka yang saya ingin jelaskan di sini adalah bahwa imun itu adalah mengenai ketahanan atau kekuatan untuk menghadapi berbagai keadaan atau situasi di dalam kehidupan kita. Rasul Paulus mengatakan bahwa ia mampu melewati berbagai keadaan, baik keadaan kekurangan maupun kelimpahan, baik keadaan miskin maupun makmur. Ini sebuah pengalaman hidup yang luar biasa, karena memang sangat tidak mudah. Ada orang yang biasa hidup dalam kelimpahan, lalu hidup serba terbatas, kemudian orang tersebut mengalami stres, depresi, keluarganya kacau, dan meninggalkan Tuhan. Tetapi ada juga orang-orang yang hidupnya serba terbatas, tetapi masih bisa tenang, bahkan bisa sukacita, keluarganya solid, dan tetap mengasihi Tuhan. Di sisi yang lain, ada juga orang-orang yang biasa hidup serba terbatas, lalu berubah hidupnya menjadi berkelimpahan. Namun hidupnya malah diwarnai stres,
depresi, keluarganya menjadi tidak harmonis, dan hidupnya semakin menjauh dari Tuhan. Tetapi ada juga orang-orang yang hidupnya semakin berkelimpahan, namun bisa menikmati sukacita, keluarganya harmonis, dan semakin mengasihi Tuhan. Apa artinya semua ini? Tidak semua orang bisa tetap sehat, tetap baik keadaan jiwanya, keadaan rohaninya, dan keluarganya ketika menghadapi perubahan hidup, perubahan keadaan, perubahan situasi. Nah, kita belajar dari Rasul Paulus hari ini. Mengapa? Karena Rasul Paulus mengatakan bahwa ia memiliki rahasia agar bisa melewati berbagai keadaan, berbagai situasi dengan baik. Rasul Paulus sudah mengalami berbagai keadaan, baik itu baik maupun buruk, dan ia bisa melewati semua itu dengan baik. Maka ia menuliskan bagi kita, ia membagi pengalamannya dengan kita dengan sebuah keyakinan. Rahasia yang pertama adalah bahwa ia merasakan kebahagiaan bersama dengan Tuhan. Di dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-10 dari versi bahasa Indonesia masa kini dikatakan demikian. Dalam hidup saya yang bersatu dengan Tuhan, saya merasa bahagia sekali. Saya ulangi sekali lagi, dalam hidup saya yang bersatu dengan Tuhan, saya merasa bahagia sekali. Sebab setelah begitu lama, sekarang kalian yang dimaksud adalah jemaat di Filipi, sempat lagi memikirkan keadaan saya. Maksud saya bukannya bahwa kalian sudah melupakan saya. Kalian memang memperhatikan saya, tetapi kalian tidak mendapat kesempatan untuk menunjukkannya. Rasul Paulus merasakan kebahagiaan ketika ia bersatu dengan Tuhan. Ternyata untuk mendapatkan kebahagiaan sederhana sekali Bapak Ibu, yaitu ketika seseorang bersatu dengan Tuhan. Cukup saudara secara pribadi dengan Tuhan, tanpa adanya orang lain, tanpa tambahan harta, benda, materi, uang, dan sebagainya. Saya ingin menyebutkan, inilah kebahagiaan yang sangat mendasar dan utama, di mana setiap orang percaya bisa mendapatkannya. Kualitas kebahagiaan seperti inilah yang membuat kita bisa tahan, kita bisa kuat menghadapi berbagai keadaan dalam kehidupan ini. Pertanyaannya, apa maksudnya bersatu dengan Tuhan? Bersatu dengan Tuhan adalah ketika hati kita berpadu dengan hatinya Tuhan. Seperti layaknya suami istri yang hatinya berpadu. Kalau hati mereka berpadu, maka pikiran, perasaan, dan kemauan suami istri bisa selaras, bisa seirama. Hal itu akan bisa menjembatani perbedaan-perbedaan yang ada dan mengurangi potensi konflik. Nah, untuk bisa bersatu hatinya, suami istri perlu meluangkan waktu untuk berdua, untuk berdekatan, untuk berkomunikasi, saling menyatakan isi hatinya. Demikian juga kita dengan Tuhan. Bila kita ingin bersatu dengan Tuhan, maka kita pun perlu meluangkan waktu khusus setiap hari untuk berdua dengan Tuhan. Bu Hana minggu lalu mengajarkan kita agar kita memiliki waktu
yang hening bersama dengan Tuhan. Ketika kita berdoa, ketika kita memuji Tuhan, ketika kita menyembah Tuhan, ketika kita membaca firman Tuhan secara pribadi, sebenarnya kita sedang mencurahkan isi hati kita, pikiran kita, perasaan kita, dan kehendak kita kepada Tuhan. Dan saat itu pula Tuhan sedang menyatakan isi hatinya kepada kita, pikirannya kepada kita, perasaannya kepada kita, kehendaknya kepada kita. Saat itulah hati kita dan hati Tuhan sedang berpadu. Namun yang perlu kita pahami adalah Tuhan adalah pribadi yang sempurna. Tidak ada cacat celah, tidak ada kesalahan. Selain itu, Tuhanlah yang menciptakan kita. Tuhanlah yang paling mengenal kita. Maka dari pihak kitalah yang perlu terus-menerus mengenali pribadinya. Berusaha terus-menerus menyesuaikan diri kita dengan Tuhan. Ini berbeda dengan suami istri, Bapak Ibu, di mana kedua belah pihak harus terus-menerus belajar saling untuk mengenali. Karena suami dan istri sesungguhnya belum benar-benar saling mengenal. Dan suami istri juga perlu terus untuk saling menyesuaikan. Karena kedua belah pihak sama-sama memiliki keterbatasan, sama-sama memiliki kekurangan, artinya belum sempurna. Nah, kalau kita ingin bersatu dengan Tuhan, pihak kitalah yang perlu terus-menerus mengenali Tuhan. Pihak kitalah yang perlu terus-menerus menyesuaikan dengan pikiran Tuhan, dengan perasaan Tuhan, dengan kemauan Tuhan. Agar pikiran kita, perasaan kita, kemauan kita bisa seirama, bisa sejalan dengan pikiran, perasaan, dan kemauan Tuhan. Maka ketika itu terjadi, maka ketika pikiran, perasaan, dan kemauan kita sesuai, seirama dengan pikiran dan perasaan Tuhan, saat itulah kita akan mengalami yang namanya kebahagiaan. Kebahagiaan yang sama yang sudah dialami oleh Rasul Paulus. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ini merupakan kabar baik untuk kita semuanya. Bahwa kebahagiaan bisa didapatkan oleh setiap orang percaya yang mau bersatu dengan Tuhan. Dan dengan kebahagiaan itu, kita mampu menghadapi berbagai keadaan, berbagai situasi dalam kehidupan ini. Rahasia yang kedua, mengapa Rasul Paulus bisa melewati berbagai keadaan atau situasi dalam kehidupannya adalah Rasul Paulus merasa puas dengan apa yang ada. Kita membaca bersama-sama di dalam kitab Filipi, pasal 4 ayat yang ke-11, di dalam versi bahasa Indonesia masa kini. Dikatakan demikian, saya mengemukakan ini bukan karena saya berkekurangan, sebab saya sudah belajar merasa puas dengan apa yang ada. Rasul Paulus belajar merasa puas dengan apa yang ada. Inilah rahasia merasa puas, yaitu puas dengan apa yang ada. Puas dengan apa yang kita miliki. Mengapa orang sulit untuk merasa puas? Sederhana jawabannya. Karena orang tersebut selalu melihat apa yang tidak ada. Orang tersebut melihat apa yang kurang,
Apa yang tidak dimiliki? Apa yang hilang? Karena sesungguhnya di dalam pandangan seseorang selalu ada yang kurang, selalu ada yang tidak dimiliki. Dan ini berlaku di dalam banyak area kehidupan, baik pernikahan, pekerjaan, pelayanan, dan sebagainya. Seorang suami yang sering lihat kekurangan istrinya tidak akan merasa puas. Sebaliknya, seorang istri yang sering lihat kekurangan suaminya juga tidak akan puas. Seorang yang baru mendapatkan promosi dalam pekerjaan, tapi ia hanya melihat target yang berat, atasan yang keras, juga tidak akan puas. Seorang pelayan Tuhan yang sering melihat kekurangan timnya atau orang yang dilayaninya juga tidak akan puas. Kita perlu belajar melihat dan menikmati apa yang ada, apa yang kita miliki. Dengan rasa syukur, maka kita akan puas. Rasul Paulus juga memberikan tips kepada kita bagaimana ia bisa merasa puas ketika hidup di dalam keterbatasan. Saya akan membacakan bagi saudara firman Tuhan di dalam ayat yang sama, yaitu di dalam Filipi pasal 4, ayat yang ke-11, di dalam terjemahan sederhana Indonesia. Berbunyi demikian, "Saya mengatakan hal itu bukan karena saya merasa kekurangan, karena saya sudah terlatih." Saya ulangi kalimat ini sekali lagi, karena saya sudah terlatih untuk memuaskan diri dalam segala keadaan. Rasul Paulus menyampaikan bahwa rasa puas itu perlu dilatih, sehingga kita bisa memuaskan diri kita dalam segala keadaan. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang kita belajar melihat pasangan kita, anak kita, orang tua kita, pemimpin kita, anak buah kita, rekan sekerja kita, gereja kita, pekerjaan kita, tabungan kita. Lalu katakan, terima kasih Tuhan untuk semuanya. Maka kita sekarang sedang melatih diri untuk puas. Saat ini kita sedang memasuki masa kenormalan baru, di mana banyak hal yang sudah dan akan berubah. Dan kita perlu melatih diri untuk merasa puas. Kalau berpergian harus menggunakan masker, harus sering cuci-cuci tangan, harus jaga jarak. Kita belum bisa menikmati tempat atau kegiatan favorit kita dengan bebas. Perekonomian belum pulih seperti apa yang kita harapkan. Kita belum bisa bertemu langsung dengan keluarga besar, teman-teman dan komunitas kita dengan bebas, dengan nyaman. Komsel dan ibadah harus dilakukan secara virtual atau online dan sebagainya. Kalau kita bisa melatih diri kita untuk merasa puas, maka kita akan merasa puas. Perasaan puas inilah yang akan memampukan kita menghadapi berbagai keadaan, berbagai situasi dalam hidup ini dengan baik. Rahasia yang ketiga, bagaimana Rasul Paulus mengalami sukacita, mengalami keadaan yang baik ketika dia harus mengalami berbagai situasi dan keadaan dalam hidup ini adalah Rasul Paulus merasakan dukungan dari saudara-saudara seiman atau komunitas rohani. Kita akan membaca di dalam kitab Filipi pasal 4 ayat 14 sampai 16 di dalam versi bahasa Indonesia masa kini. Dikatakan demikian,
tetapi kalian sudah menolong saya. Kalian di sini adalah jemaat di Filipi, di dalam kesusahan saya. Dan apa yang kalian lakukan itu memang baik. Saudara-saudara orang Filipi, kalian sendiri tahu benar bahwa ketika saya meninggalkan Makedonia dahulu, pada waktu kabar baik itu saya sebarkan untuk pertama kalinya, kalian satu-satunya jemaat yang membantu saya. Kalian satu-satunya yang turut mengecap untung rugi bersama-sama saya. Ketika saya di Tesalonika dan memerlukan bantuan, sudah lebih dari satu kali kalian mengirim bantuan kepada saya. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus mengakui dalam surat-suratnya bahwa jemaat Tuhan, saudara-saudara seiman, kerap kali mendukungnya dalam pelayanan, baik dalam doa, dalam sumber daya manusia, dalam hal materi, dan dukungan-dukungan yang lain. Pada saat-saat yang sulit, pada saat-saat yang berat, ketika Rasul Paulus mengalami penganiayaan, ketika Rasul Paulus berada di penjara, dan keadaan sulit yang lain, ia merasakan dukungan saudara-saudara seimannya. Ia merasakan dukungan dari jemaat Tuhan. Inilah pentingnya saudara-saudara seiman. Inilah pentingnya komunitas rohani. Kita bukanlah manusia super yang bisa hidup sendiri, yang bisa menghadapi keadaan yang sulit sendiri. Kita butuh dukungan saudara-saudara seiman yang lain. Kita butuh dukungan komunitas rohani, apalagi di masa-masa yang tidak mudah ini. Ketika kita saling memperhatikan, ketika kita saling menguatkan, dan ketika kita saling menolong, maka kita akan mampu melewati berbagai keadaan, berbagai situasi dengan baik. Jangan menghindar dari komunitas rohani. Jangan berjalan sendiri seakan-akan saudara mampu, seakan-akan saudara kuat. Tetapi beradalah dalam komunitas rohani. Terlibatlah dalam komunitas rohani. Dukunglah komunitas rohani, karena itulah salah satu cara Tuhan untuk bekerja, untuk menolong kita. Memang tidak selalu nyaman berada dalam sebuah komunitas rohani, karena kita diminta untuk melakukan ini, kita diminta untuk melakukan itu. Kadangkala kita diminta untuk mentaati pemimpin rohani yang tidak sepaham dengan kita. Ada sebuah ketidaknyamanan. Tetapi justru saat tidak nyaman itulah sebenarnya kita sedang bertumbuh semakin serupa Kristus. Sebenarnya kita semakin bertumbuh di area karakter kita, rohani kita. Melalui komunitas rohani, kita bisa saling menguatkan, kita bisa saling menolong. Ada saatnya kita ditolong, ada saatnya kita menolong. Komunitas rohani, saudara-saudara seiman, adalah sebuah dukungan agar kita bisa melewati berbagai keadaan dalam kehidupan ini dengan baik. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah kita semua memiliki ketahanan, memiliki kekuatan di dalam menghadapi berbagai situasi dan keadaan dalam hidup ini. Dan kita boleh mencontoh teladan Rasul Paulus, bahwa ia bisa melewati berbagai keadaan dalam hidupnya, karena ia merasakan kebahagiaan bersama dengan Tuhan.
karena ia merasakan puas dengan apa yang ada, dan ia merasakan dukungan dari saudara-saudara seiman atau komunitas rohani atau jemaat Tuhan. Saya akan menyampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama berkaitan dengan Coram Deo 85. Di dalam keadaan new normal ini ada beberapa petunjuk, yaitu sebelum memulai, pemimpin bisa menelpon, memberitahu timnya untuk mengajak doa bersama. Lalu setelah selesai mengadakan Coram Deo 85, bisa menghubungi kembali untuk sharing apa yang didapatkan. Untuk hari Selasa, Bapak Ibu yang punya giliran mulai pukul 5 sampai 10 pagi, bisa berdoa sendiri di rumah masing-masing. Sedangkan Bapak Ibu Saudara yang mendapat giliran pukul 5 sore sampai pukul 9 malam bisa bergabung di Instagram Live Krispen pada pukul 19.30 atau setengah 8 malam. Pelaksanaan Coram Deo 85 adalah sebagai berikut. Pemimpin kelompok akan mengingatkan timnya satu hari sebelum hari H atau pelaksanaan atau jadwal Coram Deo 85. Yang kedua, pemimpin dan tim berdoa sendiri-sendiri di rumah masing-masing pada hari dan jam yang sama. Yang ketiga, banyaklah menaikkan pujian dan penyembahan kepada Bapa pada waktu berdoa bersama. Berdoalah juga untuk pokok doa yang diingatkan Roh Kudus atau mengikuti pokok doa yang telah diberikan PKS melalui grup WA atau line Komsel. Yang terakhir, harap menghubungi Ibu Ruth apabila ada kendala dengan jadwal yang sudah ada. Saya mengulangi sekali lagi, Coram Deo gabungan akan diadakan setiap hari Selasa melalui Instagram Live, yaitu mulai pukul 19.30 atau setengah 8 malam. Kita akan berdoa bersama-sama untuk 3 pokok doa. Yang pertama, agar Tuhan memberi hikmat kepada Kemendikbud dalam merealisasikan kebijakan new normal di sekolah-sekolah, agar tidak menimbulkan keresahan terhadap orang tua dan siswa. Yang kedua, agar pemerintah segera membuat aturan yang jelas untuk memberikan jaminan keamanan dan keselamatan kepada para tenaga medis yang bekerja di garda terdepan dalam menangani pasien COVID-19. Dan yang ketiga, kita berdoa supaya Roh Kudus memenuhi hati jemaat Krispen, sehingga mereka sungguh-sungguh rindu membangun kegerakan doa, membangun keintiman dengan Tuhan, membangun Coram Deo di rumah masing-masing, dan komitmen menjalankannya. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk firman Tuhan hari ini yang telah kami dengar bersama-sama. Engkau mengajari kami lewat teladan Rasul Paulus, bagaimana kami bisa melewati, menghadapi situasi, keadaan dalam hidup ini yang mungkin silih berganti, yang mungkin mengalami perubahan, bahkan perubahan yang drastis, dari yang nyaman menjadi tidak nyaman, bahkan mungkin dari yang tidak nyaman menjadi nyaman. Kami rindu Tuhan,
di dalam segala keadaan yang kami alami, kami tetap bisa Tuhan punya kesejahteraan di dalam jiwa kami. Kami bisa tetap bersuka cita. Kami mendapatkan rahasia dari firman-Mu, dari kehidupan Rasul Paulus, untuk menghadapi berbagai keadaan, berbagai situasi yang ekstrim, yang berbeda. Kami perlu Tuhan untuk merasakan kebahagiaan bersama dengan Engkau. Ketika kami bersatu dengan Engkau, ketika hati kami berpadu dengan Engkau, maka kami boleh mengalami kebahagiaan yang utama Tuhan. Kebahagiaan yang mendasar, di mana hanya cukup kami secara pribadi dengan Engkau. Kami juga perlu merasa puas dengan apa yang ada, apa yang kami miliki, supaya kami bisa melewati berbagai keadaan dalam hidup kami. Kami juga perlu terus tergabung, terlibat Tuhan, mendukung komunitas rohani, jemaat lokal, melalui kegiatan apapun juga yang diadakan, supaya kami boleh saling menguatkan, saling memperhatikan, saling menolong, agar kami bisa melewati berbagai keadaan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Saat ini kami akan berdoa bersama-sama agar Engkau memberikan hikmat kepada Kemendikbud dalam merealisasikan kebijakan new normal di sekolah-sekolah, dalam kegiatan belajar mengajar, agar tidak menimbulkan keresahan terhadap orang tua dan siswa. Kami juga berdoa agar pemerintah segera membuat aturan yang jelas untuk memberikan jaminan keamanan dan keselamatan kepada para tenaga medis yang bekerja di garda terdepan dalam menangani pasien COVID-19. Kami juga berdoa agar Roh Kudus memenuhi hati jemaat Kristen, sehingga kami semua menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh rindu membangun keintiman dengan Engkau, membangun kesatuan dengan Engkau, agar kami semua punya hidup yang bisa seirama dengan Engkau, sejalan selaras dengan Engkau Tuhan, di rumah kami masing-masing, dan kami mau terus belajar komitmen melakukannya. Terima kasih Bapa. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah pada pagi hari ini dengan membawa berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mari kita bersama-sama mengakhiri ibadah ini dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita semua yang percaya bersama-sama berkata, Amin.